Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang mana karena atas limpahan rahmatnya jualah kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Semoga diskusi yang kita laksanakan secara daring pada hari ini tidak mengurangi semangat kawan-kawan untuk sama-sama belajar dan menuntut ilmu pada mata kuliah manajemen asuransi syariah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Saya Nur Alia dari kelompok 2 akan presentasi dengan tema mekanisme kerja asuransi syariah. Sebelum masuk ke bagaimana itu mekanisme kerja asuransi syariah, di sini kita terlebih dahulu memahami apa sih itu mekanisme dan apa itu asuransi syariah. Mekanisme berasal dari bahasa Yunani, miken yang berarti instrumen, mesin pengangkat beban, peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu dan juga perangkat. Mekanisme juga berasal dari kata mekos yang berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu. Asuransi syariah atau takmin, takaful, atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Jadi, mekanisme kerja asuransi syariah adalah cara kerja atau interaksi antar sistem di dalam asuransi secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Lalu bagaimana sih mekanisme kerja asuransi syariah? Nah, asuransi syariah itu menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial atau tabaru, yang akadnya itu tabaru, yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi takaful di sini hanya bertindak sebagai fasilitator antar nasabah, tidak seperti asuransi konven. Untuk perbedaannya terdapat pada akad ataupun pembayaran preminya dan lain-lain. Kemudian proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama ada underwriting. Apa sih itu underwriting? Jadi underwriting itu adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Jadi underwriting ini adalah identifikasi risiko untuk calon peserta asuransi syariah. Underwriting di asuransi syariah ini tujuannya untuk memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Kemudian ada polis. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi itu merupakan buku autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi antara nasabah dengan perusahaan. Kemudian unsur-unsur yang harus ada di dalam polis asuransi, yang pertama itu ada deklarasi, itu memuat data yang berkaitan dengan peserta, misalnya seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, dan lain-lain. Kemudian ada perjanjian asuransi, itu memuat pernyataan perusahaan asuransi yang menyatakan kesanggupannya untuk mengganti kerugian atas musibah yang diderita oleh nasabah apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan. Kemudian di sana ada lagi pernyataan polis. Itu memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, dan lain-lain. Kemudian ada pengecualian. Pengecualian di sini maksudnya jenis musibah atau kecelakaan apa yang tidak akan ditanggung atau tidak di-cover oleh perusahaan asuransi. Kemudian ada kondisi pertanggungan. Nah, kalau ini
hal-hal apa saja yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kemudian polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Jadi di dalam polis ini sudah jelas apa-apa yang menjadi tanggungan perusahaan, apa yang tidak menjadi tanggungan perusahaan, bagaimana cara mengklaim, data nasabah, dan lain-lain. Kemudian ada premi. Premi asuransi bagi peserta secara umum manfaatnya itu untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapat santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, misalnya musibah. Bisa juga menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutup klaim resiko yang dijamin biaya akuisisi dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Kemudian akad-akad apa saja sih yang ada di asuransi syariah atau yang membentuk asuransi syariah itu? Asuransi syariah sebagai suatu bentuk kontrak usaha syariah tidak dapat dipisahkan dengan akad yang membentuknya. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, asuransi syariah melibatkan dua orang yang saling terikat janji satu sama lain untuk memenuhi kewajiban, yaitu antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Mengenai praktik asuransi syariah, setidaknya terdapat 3 akad yang membentuknya. Akad tersebut yang pertama ada wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah ini merupakan suatu akad yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan asuransi syariah dengan pemberian ujrah atau fee dari nasabah yang memiliki hak tasarruf atau mengelola dan membelanjakan hartanya kepada perusahaan asuransi syariah yang juga memiliki tasarruf untuk mengelola premi yang dibayarkan. Yang kemudian dana atau premi tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam dana tabaru atau dana sosial yang nantinya diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah. Akad yang kedua itu ada tabaru atau dana pertanggungan atau dana sosial. Akad tabaru merupakan suatu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Dengan akad tabaru berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana kepada perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian. Akad tabaru ini terkumpul dalam rekening dana sosial yang memiliki tujuan utama, yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama atau takaful. Kemudian akad yang ketiga ada mudharabah, saling menanggung atau kerjasama. Akad mudharabah yaitu suatu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit and loss sharing, berbagi atas untung dan rugi, di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang apabila terjadi risiko kerugian di dalam investasi tersebut, maka akan ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dan jika investasi itu mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi juga secara adil, sesuai dengan porsinya atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian ada manfaat dan risiko asuransi. Manfaatnya yang pertama rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul. Setidaknya meminimalisir kerugian yang mungkin ditanggung oleh peserta asuransi. Kemudian pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadi suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkan, makin besar pula premi pertanggungannya. Kemudian berfungsi sebagai tabungan juga nih asuransi syariah. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah atau sebagai fasilitator tadi untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi lagi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reserving period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabaru atau telah dihibahkan. Kemudian sebagai alat penyebaran risiko.
Dalam asuransi syariah, risiko tadi dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. Kemudian membantu meningkatkan kegiatan usaha, karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang. Kemudian risiko. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dalam kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal antara lain, yang pertama risiko murni. Risiko murni ini berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan, dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Jadi tidak ada kerugian, tidak ada keuntungan. Kemudian risiko investasi. Risiko investasi di sini risiko yang berkaitan dengan terjadi dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial dan peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Sedangkan dalam investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Kemudian risiko individu. Risiko individu itu ada 3, yaitu risiko pribadi atau personal risk, risiko harta, property risk, dan risiko tanggung gugat atau liability risk. Itu tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.